Saya baik. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita masih membahas surat Al-Masad, ya. Ini ada di kalimat terakhir. Nah, saya sebut dengan kalimat ya, karena di dalam bahasa Arab itu ada kalam, kalimah, nah, nanti ada macam-macam. Ada lafaz, ada huruf. Nah, ini kalimat. Ini kalimat isim. Jadi Al-Masad ini diambil dari kalimat terakhir. Nah, surat Al-Masad urutan ke-111, 5 ayat. Atau juga disebut dengan nama surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab itu diambil dari kalimat ini. Bapak Ibu mohon Fatihah sekali. Baru saja saya menerima kabar baru persis Habib Ja'far Kudus, beliau ya termasuk salah satu guru saya ya, karena sejak MI itu saya kenal beliau. Ini baru dapat kabar beliau wafat baru saja. Mudah-mudahan Habib Ja'far itu dikenal oleh banyak orang sebagai salah satu kekasih Allah. Banyak doa-doa beliau yang makbul, banyak cerita-cerita yang saya peroleh tentang kemuliaan beliau ya. Mudah-mudahan diterima semua amal baik beliau, dimaafkan segala kesalahan beliau ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Ini tadi beritanya 5 menit yang lalu masih simpang siur karena beliau tidak sakit. Baru saja persis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini sungguhnya saya banyak membahas apa yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini kalimat-kalimatnya ada di sini. Tapi saya tidak membaca ini, sudah diterjemahkan ya, nanti ada terjemahannya. Misalnya ketika bicara tabbat yada abi lahabi wa tab, nanti antara kalimat tabbat dan lahab ya itu tabat watab nanti ada di sini. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Seperti ini, kasab. Nah, lafaz kasab itu sebelumnya sebenarnya ada ini di ayat 699, tapi kemarin sudah saya kopikan di pertemuan kemarin. Ini di halaman 700-nya. Memaknai kasab misalnya, yakni yang dimaksud kasab kan ada ini. Ya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maksudnya maluhu wa ma kasabu. Jadi ini yang dimaksud kasab di sini yakni waladuhu. Nanti terjemahannya. Waruya an Aisyata wa Mujahid wa Atha wal Hasan, ini diriwayatkan oleh Ibu Aisyah, Imam Mujahid, Atha dan seterusnya. Nanti saya baca terjemahannya saja. Ini saya hanya menunjukkan di sini, misalnya
Hammalatal hatab, nanti kanat tamshi bin namimah. Jadi istrinya Abu Lahab itu kanat tamshi, nah, tamshi itu berjalan ya, bin namimah, dengan mengadu domba, artinya selalu melakukan adu domba itu. Nah, ini nanti ya. Nah, sini hablum mim masad, yakni tahammalal hatab. Nah, terus ini berikutnya juga bicara tentang itu. Ini ada empat slide. Ya, saya tidak membaca ini, saya langsung terjemahannya. Misalnya ini sebenarnya kayak di sini, nah ini harus ada kalimat-kalimat yang kemudian ini terjemahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabat. Nah, ini lafaz tabat itu membalas dari kalimatnya Abu Lahab yang kemudian menyumpahi Rasulullah dengan kalimat tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi ketika Rasulullah sudah berupaya beberapa kali, yaitu mengumpulkan keluarga, dimulai dari keluarga ketika beliau berdakwah. Setelah keluarga, maka mulailah dakwah dilakukan secara terang-terangan, dan pada saat itu Rasulullah melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, ketika melakukan hal seperti itu, kemudian Rasulullah ini disumpahi, ya istilahnya disumpahi oleh Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Nah, itu yang kemarin ya. Nah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah biasanya, kebanyakan nih cerita-cerita yang saya dapatkan, saya baca, saya dengar itu, saya terima dari guru-guru itu, para kekasih Allah itu seringkali tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci. Nah, karena orang-orang seperti ini ketika melakukan amal, ya bukan karena ingin dipuji oleh siapapun, bukan karena ingin memperoleh imbalan dari hamba-hamba Allah, tidak. Jadi sesungguhnya melakukan apapun karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat semua hal itu, dilihat di situ ada Allahnya. Ya, paling tidak misalnya begini. Ketika seseorang menerima tugas misalnya, jadi ketika melakukan tugas-tugas yang memang diemban, bukan sekedar melihat tugasnya di situ ada yang pemberi tugas. Maka menyelesaikan tugas-tugas itu sesungguhnya juga dalam rangka mencari ridho dari si pemberi tugas itu. Nah, di sini para kekasih Allah melihatnya ke sana. Maka misalnya para wali mungkin yang Bapak Ibu pernah mendengar misalnya, kenapa sih kok tidak marah ketika umat itu marah? Kenapa tidak marah ketika umat itu kemudian membenci dan lain sebagainya? Ya karena satu, beliau tahu bahwa semua yang terjadi di dunia ini pasti tidak terlepas dari kehendak Allah. Dilihat di situ ada Allahnya. Yang penting berupaya, berusaha semaksimal mungkin yang baik yang beliau mampu. Nah, itu para kekasih-kasih Allah begitu.
Nah, kalau orang-orang yang membenci musuh-musuh Allah ini, nah ini kebanyakan juga tidak langsung kemudian dibalas selama tidak diperintahkan oleh Allah untuk membalas. Gitu. Nah, Rasul pun begitu. Ketika Abu Lahab menyampaikan sumpah serapahnya dengan kata-kata yang kotor, nah, kemarin saya sampaikan ayat ini tidak langsung turun, karena di dalam Ibnu Katsir pun misalnya disebutkan bahwa Rasulullah satu ketika juga lagi jalan di pasar begitu, menyampaikan dakwah-dakwah beliau, mengajak orang-orang. Nah, ini juga selalu diganggu oleh Abu Lahab. Jadi sungguhnya Rasul sendiri secara manusiawi juga resah juga ya. Tapi kemudian ini bagian dari hiburan. Muhammad, bukan kamu yang celaka. Tabbat yada Abi Lahab. Ya. Jadi yang celaka di sini kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir itu, kalau diterjemahkan, Abu Lahab itu rugi, Abu Lahab itu kecewa, ya. Abu Lahab itu sesat dan sia-sia semua amal perbuatan dan usahanya. Itu tabat itu, kemudian kalimat tabat. Nah, ini diterjemahkan oleh Ibnu Katsir seperti itu. Nah, yada ini panjang ya karena ini muannas, tangan kedua tangan maksudnya kedua tangan. Jadi di situ menggambarkan bahwa ya segala upaya, ya upaya kan biasanya digambarkan dilakukan oleh tangan gitu. Nah, ini namanya kinayah, ya, kinayah. Nah, yada ini kedua tangan Abu Lahab, tabat yada, yadani tadinya yadani. Nah, tapi karena dimudahkan ke kalimat setelahnya, lafadz abun itu abi, nah, maka nunnya hilang. Maka rugi betul, rugi betul Abu Lahab itu. Dia kecewa betul itu Abu Lahab itu, sesat betul Abu Lahab itu. Dia sia-sia semua apa yang dilakukan. Nah, lafadz watab, nah ini kalau di ini bacaan beberapa tajwid itu disebut qalqalah kubro. Tapi ada juga ulama yang menyebutnya sebagai qalqalah akbar. Kalau yang akbar itu yang membagi qalqalah menjadi 3. Nah, lafadz watab ini kalau ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, yaitu sesungguhnya dia celaka dan telah nyata merugi dan binasa. Kalau terjemahnya begitu. Ya, tadi kalimat-kalimatnya sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, ini apa? Memberikan penekanan. Maka di dalam terjemahannya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa balasan Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi bukan karena kemudian wah kalau begitu enggak impas, bukan, karena sesungguhnya manusia itu kan sudah melakukan perjanjian ya. Jadi perjanjian ketika di dalam alam ruh, alastu birobbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna. Kemudian semua ruh itu menjawab bala. Nah, bala itu, jadi kalau misalnya tadi bukankah, nah itu kalimat bukankah aku ini Tuhanmu, jawabannya bukan naam. Kalau naam artinya bukan.
Gitu. Jawabannya bala. Bala itu iya ya. Engkau adalah Tuhanku. Nah, itu bedanya na'am dan bala. Jadi menggunakan bala syahidna. Nah, jadi sesungguhnya semua manusia itu sudah melakukan perjanjian suci dengan Allah Subhanahu wa taala ketika masih menjadi ruh. Nah, dalam keadaan ruh. Nah, ketika terlahir kemudian tidak menyatakan keimanannya, tidak menunjukkan keimanannya, maka sudah melakukan keingkaran. Ingkar terhadap perjanjian. Nah, ditambah kalau Abu Lahab ini sudah ingkar, kemudian selalu menghalang-halangi dan membenci orang-orang termasuk beliau, terutama beliau Rasulullah ya, yang memang menjadi kekasih Allah dan memperjuangkan agama, memperjuangkan Islam. Gitu. Ini, jadi ini tabat syada abi lahabi wa tab. Ini ayat yang pertama. Nah, saya tidak membaca 4 slide ini tadi yang sudah saya sampaikan. Di ayat kedua, ma'agna, nah ini ghin itu, ghin biasanya kalau baca ada seringkali orang keluar kayak kol-kolah, ag, nah, itu bukan kol-kolah ya. Ag, berhenti. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau terjemahnya, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ini tadi ya. Jadi Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah SWT dan apa yang ia usahakan ini maka sabni di Al-Ahzab ayat 2 maksudnya anaknya. Jadi di sini tadi nah ini kasabnya yakni waladuhu. Ini saya potong di halaman berikutnya. Waruwiya an Aisyah, nah ini terjemahannya ya, terjemahannya langsung. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas dari ini telah diriwayatkan pula hal yang semisal yang sama dari Ibu Aisyah, Siti Aisyah, Mujahid, Atta Al Hasan dan Ibnu Sirin. Ini kalau mau kalimatnya kayak tadi nih. Nih. Waruya an Aisyah wa Mujahid wa Atta, ini Atta. Di sana Atta. Atta wal Hasan wa Ibnu Sirin. Nah, ruya apa? Mithluhu. Sama seperti apa yang sampaikan tadi. Nah, di sini nanti terjemahnya saya baca, ini supaya ada di sini. Ini ada Ibnu Mas'ud itu menyampaikan begini. Ketika Rasulullah mengajak untuk iman, lama da'a qaumahu ilal iman, qala Abu Lahab idza kana mayaqulu Ibnu Ahi Hakon, ketika Abu Lahab bicara seandainya apa yang disampaikan, nah ini terjemahnya nanti, itu benar, fa in niftada nafsi yaumal qiyamati minal adzabi bimali wa waladi. Nah, terjemahannya di sini. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika Rasulullah SAW menyeru kaumnya untuk keimanan, jadi diajak iman tuh, kemudian Abu Lahab berkata, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, tadi ya kalimatnya tadi yang saya baca, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku kelak di hari kiamat dari azab dengan harta dan anak-anakku. Nah, maka turun ini. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Abu Lahab, kalau nanti benar kan saya kaya itu. Jadi mau apa? Disuap. Nah, malaikatnya mau disuap. Nanti saya kasih tuh harta-hartaku. Saya punya anak-anak nanti supaya anak-anakku yang maju. Jadi kalau misalnya nanti ada adab itu, nah, dia mengandalkan harta dan anaknya. Maka turun
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya hartanya, anaknya nanti di hari kiamat nggak ada manfaatnya. Jadi masing-masing akan bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, memang masing-masing akan diminta tanggung jawab atas semua yang menjadi wilayahnya. Jadi makanya kullukum ra'in, ya. Kalimatnya itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian kullukum ra'in itu penggembala, sering diartikan sebagai pemimpin. Jadi setiap kalian sering diterjemahkan pemimpin, ra'in, penggembala. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian yang tadi ra'in tadi, mas'ulun itu akan ditanya an ra'iyatihi, dari gembalaannya, dari wilayahnya. Dari, kalau diartikan pemimpin ya dari semua wilayah kepemimpinannya. Masing-masing punya wilayah, ya. Kalau wilayahnya paling tidak itu wilayah pribadi, diri kita sendiri. Lanjutannya panjang itu, ya. Lanjutannya panjang. Nah, ada misalnya nanti seorang keluarga, nanti istri dan lain sebagainya, itu masing-masing ada wilayahnya masing-masing. Nah, tapi wakullukum mas'ulun, pakai hamzah, mas'ulun an ra'iyati. Semua akan bertanggung jawab dari yang menjadi wilayahnya. Nah, justru nanti di akhirat itu ceritanya masing-masing bisa saling meminta pertanggungjawaban dari orang yang seharusnya bertanggung jawab. Jadi misalnya orang tua punya wilayah terhadap anaknya. Nah, nanti anak bisa menuntut orang tuanya ketika anaknya salah, dipersalahkan. Nah, kemudian nuntut, ya Allah, saya bisa begini ini ya karena saya tidak diajar oleh orang tua saya. Nah, gitu. Jadi nuntut, ya, nuntut. Saya bisa terjerumus seperti ini karena tidak dibekali oleh orang tua saya. Kalau misalnya saya harus terjerumus, ya jangan sendirian, kira-kira begitu, kira-kira. Bisa saling menuntut. Ya, maka apa yang dikatakan Abu Jahal ini ya nggak mungkin kemudian bisa membebankan apa yang menjadi beban dirinya kepada anak-anaknya, tidak mungkin. Nah, ini ayat 3. Saya short, ya, saya sin short. Sin itu, jadi kalau sin itu seperti bilang es, beli es, itu sin tipis. Kalau short itu kayak bersiul. Saya lanarong zatalahab. Nah, diterjemahkan, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dia ini maksudnya Abu Lahab. Jadi tidak hanya rugi, gitu, tidak hanya rugi, tidak hanya menyesal dia, bahkan gitu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini terus ini kalimatnya Ibnu Katsir itu terjemahannya kira-kira begini, yaitu neraka yang apinya berbunga-bunga, menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Jadi
sangat pedih sekali. Diceritakan itu, ceritanya ini cerita belum tahu juga ya aslinya, tapi mudah-mudahan janganlah ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini beserta keluarga dan orang-orang yang tercinta, orang tua itu mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka. Jadi ceritanya ini diantaranya itu ada kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu banyak cerita tentang surga dan neraka di bab-bab awal itu. Bagaimana mahsyar, ya, bagaimana keadaan kehidupan di akhirat, itu banyak hadis-hadis, tapi hadis-hadis yang kemudian menjelaskan keadaan di sana dan beberapa kitab yang lain. Nah, diceritakan itu ceritanya paling ringannya siksa neraka, paling ringannya siksa neraka itu adalah seseorang diperintahkan disiksanya itu untuk pakai 2 sendal dari api neraka. Nah, baru mau belum pakai, ceritanya itu di situ tuh di keterangan ini belum dipakai. Baru mau pakai, kalau kita mau pakai sendal kan mau masukkan kaki di sendal itu kan. Baru mau pakai itu, kakinya baru dekat di sendal itu, kepala sudah meleleh saking panasnya. Jadi kakinya mendekat itu sampai kepala sudah langsung meleleh saking panasnya api. Itu ceritanya begitu. Jadi kalau mau tidur gitu sambil nginget-nginget kehidupan akhirat tuh kadang-kadang ya takut dan sedih juga ya. Apa yang menjadi tanggung jawab diri, tanggung jawab untuk keluarga, tanggung jawab untuk menjadi apa gitu. Kadang-kadang terpikir juga itu berat. Karena ya ini pentingnya ya, perlu kita selalu doakanlah orang-orang yang tercinta, terutama orang tua ya. Orang tua itu ayo terus kita doakan itu. Ya bagaimanapun juga kan beliau itu menjadi perantara kita hidup, kita ada di dunia ini. Jadi kan kalau sudah meninggal, belum pernah ada ceritanya orang yang sudah lama meninggal kemudian kembali hidup lagi seperti sedia kala, kan hidup lagi lama itu kan belum ya, kecuali orang-orang yang mati suri. Nah, artinya apa? Ya sudah, begitu wafat akan terus menerima hasil apa yang dilakukan di dunia ini. Dan itu naudzubillah min dzalik, kalau misalnya berat ya, mudah-mudahan enggak lah. Karena selama-lamanya. Jadi kalau mikir begitu, apapun yang ada di dunia ini menjadi ringan. Karena mikir beratnya di sana. Tapi kalau misalnya berpikir terus begitu ya nggak bergerak juga. Maka kita diajarkan juga untuk selalu mengharap rahmat Allah. Tapi kalau dilihat dari rahmat Allah, bahwa Allah itu maha rahman, maha rahim, Allah itu maha pengasih penyayang, yaitu bisa semuanya berubah. Jadi nggak usah terlalu takut juga gitu ya. Boleh sesekali takut gitu, tapi nggak usah terlalu khawatir karena Allah itu maha rahman, maha rahim, maha pengasih, maha penyayang. Dan kita memang diajarkan untuk selalu mengharap rahmat Allah. Bahkan Nabi sendiri kan mengajarkan tidak ada satu makhluk pun
nanti tidak ada satu manusia pun nanti di akhirat bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Jadi kalau kita memandang dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang Allah, itu kecil sekali. Jadi nggak usah terlalu takut. Ya kita harus berharap dengan cinta kasih Allah ini, ya insya Allah ya kalau kalau kita berpikir dengan rahmat Allah, hidup ini menjadi optimis dengan melakukan banyak hal itu optimis juga. Jadi harus dua sisi itu, jangan cuma satu sisi. Insya Allah ya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi nggak usah terlalu khawatir apakah ibadah saya diterima atau tidak. Nanti setan masuk. Kalau begitu itu nanti setan masuk. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita meragukan apakah ibadah saya ini diterima atau tidak, disitulah pinternya setan. Lama-lama kita jadi ragu terhadap apa yang kita lakukan. Nah itu jadi pintu-pintu setan, kita memberikan pintu setan untuk masuk semakin dalam kepada diri kita. Ya harusnya tadi, yang penting saya sudah melakukan, saya sudah sholat. Yang penting itu, nanti selanjutnya kita kembalikan kepada rahmat Allah tadi. Yang penting saya sudah melakukan sholat sesuai dengan syarat rukun yang diajarkan. Yang penting saya sudah wudhu dengan syarat rukun yang sudah diajarkan. Nah itu, jadi harus dengan ilmu tadi batasan-batasan itu ya. Jadi maksudnya yang penting itu bukan asal-asalan juga. Dengan ilmu yang sudah ada, nah setelah itu kita kembalikan, kita gantungkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu hidup kita optimis insya Allah. Jadi terus ya, nggak usah pesimis. Rahmat Allah itu sangat luas. Baik, kembali ke ayat 4. Nah, tadi ayat 3 sudah ya, ini ayat 3 ke ayat 4. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kalau terjemahannya, dan maksudnya ini atof ya, atof. Jadi kalau yang kemarin belajar nahwu itu ada badal, nih waw atof. Dan begitu pula istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya tadi yang di dalam kurungnya ini tadi diartikan, ini kembali lagi sini ya supaya ngerti tadi kembali ya. Hammalatal hatab nih kanat tamshi bin namimah. An namimah itu adu domba. Nah, kemudian di sini diterjemahkan tadi, dia penyebar fitnah. Jadi istri Abu Lahab dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat. Ini terjemahan di atas ya. Nanti kalau ada bahasa-bahasa yang bahasa kayaknya kaku, kadang-kadang saya kasih tanda kurung itu supaya memudahkan untuk memahami. Nama aslinya ialah Arwah binti Harb ibnu Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Nah, ini yang kemarin ya. Dia membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap perkara hak yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka kelak di hari akhirat ia menjadi pembantu yang mengadabnya dalam di neraka jahanam. Nah, di sini kalimatnya begitu kalau diterjemahkan secara letterlet. Hammalatal hatab. Nah ini ya. Wah ini selalu kuat. Muhayya ahli dzalika musta'adalahu. Nah ini tahammal hatab.
Mana tuh? Ini tadi ya yang terjemahnya tadi. Wakanat jauh-jauh min sadati nisa'i Quraisy. Wahya Ummu Jamil tadi ya. Ini kalimatnya di sini begitu. Nih. Falihada takunu yaumal qiyamati aunan. Nah, ini dan karena itu takunu yaumal dia nanti di hari kiamat yang menjadi pembantu alaihi terhadap Abu Lahab fi adabi fi nari jahannam. Maksudnya, nah kemudian saya kasih dalam kurung begini supaya memahami ya. Jadi maksudnya ya dia ikut merasakan pedihnya azab neraka jahanam. Jadi ikut membantu itu ikut merasakan kalau suaminya masuk neraka jahanam, ya nanti istrinya ikut maksudnya ikut membantu itu aunan itu ya ikut merasakan di situ. Gitu. Jadi hammalatal hatab. Yaitu memanggul kayu bakar lalu melemparkannya kepada suaminya. Ini nanti membantu itu ikut tapi ikut merasakan. Jadi yaitu memanggul kayu bakar lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Ini terjemahan dari yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi. Jadi membantu membakar, tapi kalau dalam tafsiran yang lain ikut merasakan pedihnya. Nah, kalau dari kalimat ini ya bisa kita setuju, bisa enggak ya. Kalau begini seolah-olah istrinya tidak diadab, yaitu memanggul kayu bakar lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Istrinya memang diciptakan untuk itu dan disediakan untuk mengadabnya. Ini kalimatnya memang begitu tadi. Ya. Ini kan, yakni tadi kan dia membawa kayu kemudian melemparkan kepada suaminya ini fatalaqa ala zaujiyah liyazdada ala ma huwa fihi supaya tambah gede itu, jadi dilemparin kayu itu. Wahya muhayyaah, dia itu memang disediakan untuk itu, lidzalika musta'adalan. Jadi kalau kalimat ini dipahami seperti tadi ya seolah-olah istrinya tidak diadab. Padahal istrinya juga sama-sama diadab. Kalau saya memahaminya begitu. Jadi ini kan pemahaman mufassir ya, mufassir. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk melihat tafsir-tafsir yang lain ya karena setiap mufassir itu memang menafsirkan sesuai dengan hadis-hadis yang ada ya, tapi pemahaman kan kadang-kadang kita berbeda memahaminya. Bisa jadi Ibnu Katsir juga tidak maksudnya tidak sama dengan pemahaman kita seolah-olah istrinya membantu untuk membakar, hanya membakar itu. Tapi istrinya ikut juga, ikut terbakar. Ya, Pak Pratu tadi. Karena di sini kan nanti Ibnu Katsir di bawahnya juga nanti akan menegaskan itu. Ini diantaranya. Wa mra'atu hamalat dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Menurut Mujahid dan Urwah, makna yang dimaksud ialah berupa api neraka. Diriwayatkan pula dari Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Sauri dan As-Saddi sehubungan dengan makna firman-Nya pembawa kayu bakar Al-Habta itu yang keempat tadi, bahwa istri Abu Lahab gemar berjalan menghamburkan fitnah ini di dunia. Ya. Jadi di dunia itu memang suka menebar fitnah. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atiyah, Al-Jaddah, Al-Dohab, dan Ibnu Zaid bahwa istri Abu Lahab meletakkan ranting-ranting berduri di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Ibnu Jarir mengatakan bahwa istri Abu Lahab mengejek Nabi SAW sebagai orang yang fakir dan dia pernah mencari kayu bakar. Oleh karena itulah maka ia dijuluki dengan sebutan Hammalatal Hatab sebagai cemoohan terhadapnya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, tapi dia tidak menisbatkannya kepada siapapun. Pendapat yang benar adalah yang pertama, hanya Allah yang mengetahui. Ya, ini terjemahan dari kalimatnya Ibnu Katsir yang ini ya. Di sini tadi ya.
dari Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Sauri. Nah, kemudian ini tadi yang saya baca itu wahtarohu Ibnu Jarir dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Fi jidha hablum mim masad. Ini di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ada yang mengatakan juga masad itu tali apa namanya, ember ya, yang kalau dulu itu orang narik air menggunakan ember dengan tali begitu, masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Said Ibnu Musayyab mengatakan bahwa dulu istri Abu Lahab mempunyai sebuah kalung yang mewah. Lalu ia mengatakan, sungguh aku akan membelanjakan kalung ini, maksudnya menjualnya, untuk biaya memusuhi Muhammad. Jadi saking bencinya itu, jadi kata hablum ini, tali yang disebut itu menurut Ibnu Musayyab ini itu kalung. Dia dulu punya kalung yang berharga, itu dijual untuk memusuhi Rasulullah. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya kelak nanti di hari kiamat. Tuh, dari sini kan jadi istrinya juga disiksa ya. Jadi kalau tadi yang disebut kemudian apa namanya, istrinya ikut menyiksa, seolah-olah istrinya jadi punya kesempatan untuk menyiksa, padahal dia sendiri tersiksa, sedang merasakan siksaan juga. Kalau saya lebih setuju bahwa istrinya juga tersiksa, jadi tidak punya kesempatan untuk menyiksa. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, ini an tadi, kalau di atas itu nanti an itu, ini an Ibnu Tat, ini kan ada haddatsana Sufyan, haddatsana Al-Walid. Ini cara hadis begitu, menceritakannya itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya diceritakan oleh siapa, beliau ini diceritakan oleh siapa, nah, itu namanya sanad. Jadi ilmu itu perlu begitu. Ilmu yang saya dapatkan ini sanadnya dari siapa? Saya mengaji tafsir dari misalnya Kiai Ma'ruf Irsyad. Kiai Ma'ruf Irsyad dari, nah, terus nanti itu punya sanadnya. Dan beliau menjelaskannya seperti apa? Nah, saya juga akan menjelaskan seperti yang beliau jelaskan. Kemudian misalnya nanti ada tambahan, saya sampaikan, oh ini tambahan dari sini, sehingga ilmu itu jadi terus bersambung, sanadnya itu terus bersambung. Sampai nanti sanad itu biasanya kalau misalnya mufasir siapa penulisnya gitu. Nah, kemudian penulis ini kan nanti dapat dari siapa sampai Rasulullah SAW. Jadi itu kalau ilmu itu yang bagus begitu, punya sanad. Jadi carilah ilmu-ilmu yang memang ada sanadnya sampai, tapi sanad-sanad yang bagus juga. Jangan cuma sekedar sanad. Ini Urwah Ibnu Zubair mengatakan tadi terus itu, Al-Masad itu artinya sabut. Urwah Ibnu Zubair mengatakan bahwa Al-Masad artinya rantai yang panjang 70 hasta. Telah diriwayatkan pula dari As-Sauri bahwa makna yang dimaksud ialah sebuah kalung api yang panjangnya 70 hasta. Ini di lehernya itu nanti, berarti kalau dari berbagai macam riwayat ini, siksaannya istri Abu Lahab itu, kejirat lehernya itu, terjirat dengan api ya, bentuknya apapun tadi ya, itu bagian dari siksa. Ya, naudzubillah, nggak terbayang ya, mudah-mudahan janganlah, nggak usah dibayangin, nggak usah membayangkan neraka. Ya.
Dan nggak usah takut juga, rahmat Allah maha luas. Mujahid mengatakan sehubungan dengan mana firman-Nya yang di lehernya ada tali dari sabut, yakni pasung leher yang terbuat dari besi. Tidaklah engkau perhatikan bahwa orang-orang Arab menyebut anak unta yang pertama sebagai Masad. Jadi, nah ini banyak. Nah ini Fijidia Hablum Masad dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, gini, bahwa surat Al-Lahab ini adalah balasan dari Allah kepada Abu Lahab dan istrinya yang memang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini supaya menjadi contoh buat siapapun yang memusuhi Rasul. Ya, Rasul nggak ada, yang ada pewaris beliau. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris para nabi. Tapi begini cara memaknai begitu. Kalau Rasul itu jelas apa yang dibawa oleh Rasul itu pasti benarnya. Rasul itu maksum. Rasul itu dijaga oleh Allah. Nah, kalau pewaris-pewarisnya itu sangat mungkin juga kemudian karena tidak maksum. Pewaris Rasul itu tidak maksum. Nah, karena pewaris Rasul itu tidak maksum, apa yang disampaikan oleh pewaris kalau tidak tadi musalsal tadi ya, itu bisa jadi berbeda juga. Nah, makanya kalau kita memahami para ulama itu kok ulama berbeda-beda. Ya, artinya memang apa yang dibawa oleh ulama itu ya selama tidak musalsal terus itu sampai Rasulullah, interpretasi yang berbeda itu ya sangat mungkin. Makanya boleh kemudian kita kan dianjurkan untuk memilih ashabikan nujum. Kata Nabi itu begitu. Nabi itu sudah menyebut ashabikan nujum fa ini tadaitum fahtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Jadi sahabat-sahabat itu. Jadi ngikuti semua sahabat itu boleh. Mengikuti sahabat yang mana? Fa ini tadaitum. Jadi maka dimanapun kalian mencari petunjuk dari sahabat-sahabatku, ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, Rasul itu sudah membuka keran itu. Jadi boleh mengikuti siapapun, ya. Tentunya kita akan diberikan pilihan itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini alhamdulillah surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Jadi Masad tadi, Al-Masad itu diambil dari lafaz Al-Masad. Ini dua kalimat yang memang sangat fenomenal dalam surat ini ya. Al-Lahab itu karena menceritakan bagaimana Abu Lahab, fenomenalnya Abu Lahab. Al-Masad bagaimana fenomenalnya Al-Masad tadi, kalung yang luar biasa yang menjadi siksaan bagi istrinya Abu Lahab. Ya, insya Allah kita pekan depan mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Nanti kita lanjutkan untuk ayat-ayat dan surat-surat berikutnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.